Ternyata ada banyak manfaat dari wadah odol bekas seperti ini yang dibutuhkan di kehidupan kita setiap hari. Dipastikan merugi jika tidak mencoba cara ini. Hai sobat, bertemu lagi di channel Rudy Beragam yang membahas tentang eksperimen ide kreatif, tutorial, tips, dan trik yang mungkin bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan wadah pasta gigi yang isinya sudah habis seperti ini menjadi sesuatu yang sangat kita butuhkan setiap hari jika dalam keadaan darurat. Jadi jika kalian mempunyai wadah seperti ini, jangan dibuang dulu sebelum menonton video ini. Karena ada dua manfaat rahasia yang harus teman-teman ketahui. Penasaran kan? Makanya tonton video ini hingga akhir agar teman-teman dapat melakukan cara yang sama apabila diperlukan. Oke, mari kita mulai. Nah, di sini saya memiliki panci tua yang sudah lama pensiun akibat keropos atau pecah. Nih, bahkan ini terbelahnya sangat lebar. Jadi kita akan menambal panci ini menggunakan wadah odol tersebut yang tentunya tanpa lem alias tanpa modal, teman-teman. Penasaran kan? Makanya ikuti terus. Yang pertama sekali kita amplas dulu bagian yang keropos dan terbelah ini hingga permukaan yang berkarat ini memutih dan menjadi kasar agar hasil tambalan kita nantinya sesuai harapan. Nah, pengamplasan pun selesai dan panci ini siap untuk kita lakukan penambalan. Terlihat ini sangat tidak mungkin kita lakukan penambalan karena bolong dan keroposnya sangat besar, tetapi tidak apa-apa, kita akan bereksperimen. Jadi ini dia solusinya, cara menambal panci atau kuali tanpa menggunakan lem. Oke, kita akan potong dan belah dulu wadah pasta gigi ini menggunakan gunting seperti ini. Kita potong bagian bawah dan atasnya. Lanjut memotong bagian kepala atau bagian atasnya. Jika sudah begini, langsung saja kita belah seperti ini. Coba lihat teman-teman, bagian dalamnya berwarna silver yang artinya inilah aluminium foilnya. Jika tanpa aluminium foil ini mustahil tambalan ini dapat bertahan terhadap panasnya api di saat penggunaan. Oh ya, kita bersihkan dulu sisa-sisa odolnya supaya hasil tambalan ini maksimal nantinya. Nah, ini sudah bersih. Berikutnya kita sesuaikan antara panci terbelah ini dengan wadah pasta gigi ini. Kita potong menyesuaikan ukuran panci yang keropos pecah plus yang bolong ini. Oke, kita percepat saja 6 kali dari kecepatan normal. Nah, ukuran yang kita butuhkan sudah pas. Karena tidak ada spidol, kita menggunakan gunting menggaris bagian panci bolong ini agar penambalan tepat sasaran nantinya. Oke, ini sudah pas. Selanjutnya kita panaskan dulu tepat bagian lubang yang akan kita tambal ini. Baiklah, kita nyalakan dulu kompor gas ini. Lalu taruh saja panci di atas kompor ini, pastikan api mengenai area yang akan kita tambal nanti. Nah, seperti ini, panaskan sekitar 20 hingga 30 detik saja, jangan sampai terlalu panas ya teman-teman. Jika sudah panas, kita angkat dan turunkan saja. Selagi panas begini, segera kita tempelkan saja wadah bekas odol yang telah kita potong dan sesuaikan tadi. Lalu gunakanlah sendok makan untuk menekan-nekan wadah ini agar ia menempel dengan sempurna. Oh ya, perhatikan juga wadah odol ini jangan sampai ada lipatan yang mengakibatkan adanya kebocoran nantinya. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Kita lihat dulu tampilan dalamnya. Nah, ini dia tampilan dalamnya. Jadi bagian dalamnya tidak perlu ditambal, cukup bagian luarnya saja ya teman-teman. Oke, sekarang akan kita uji coba panci yang kita tambal ini dengan mengisikan air apakah ada kebocoran. Saya isi setengah gayung ini saja. Oke, kita lihat bersama apakah ada kebocoran. Ternyata tidak ada kebocoran sedikit pun. Lanjut kita uji coba untuk merebus air ini hingga mendidih. Apakah ada kebocoran dan apakah wadah odol ini dapat bertahan pada panasnya api kompor gas ini. Baiklah, kita nyalakan dulu kompor ini. Kita cek apakah ada air yang menetes. Ternyata tidak ada, ini aman. Kita periksa kembali bagian bawah panci ini apakah airnya menetes. Seperti yang kita lihat, ternyata ini aman dan wadah odol tersebut pun tidak meleleh sama sekali teman-teman. Nah, air ini sudah mendidih, kita matikan dulu kompor ini sambil menunggu panci ini dingin. Kita masuk ke ide kreatif yang kedua dari wadah odol ini.
Ternyata selain bagian cangkang pasta gigi ini, bagian kepala plus tutupnya ini pun dapat kita manfaatkan juga teman-teman. Teman-teman mau tahu cara memanfaatkannya bagaimana? Baiklah teman-teman, tonton saja video ini sampai akhir agar teman-teman dapat melakukan cara ini di rumah. Nah, ini dia manfaat yang kedua. Saya mempunyai tutup panci yang tidak ada lagi gagang atau pegangannya karena copot, terpental, hilang entah kemana. Saya tidak tahu lagi di mana rimbanya. Yang pastinya ini sangat cocok kita manfaatkan pengganti pegangan tutup panci kita di rumah tanpa butuh waktu lama. Kita dapat mengatasi masalah seperti ini tanpa ribet, tanpa modal, tanpa menyita waktu sedikit pun. Hanya butuh waktu sekejap saja permasalahan dapat teratasi. Bagaimana? Mantap kan? Nah, coba lihat hasilnya teman-teman. Hasilnya sangat rapi dan cocok bukan? Tidak kalah dengan brand-brand lainnya, hanya dari barang-barang bekas yang mudah sekali kita dapatkan di sekitar lingkungan rumah kita, plus made in kita sendiri tentunya teman-teman. Tutup ini pancinya entah kemana saya tidak tahu, tetapi walau hanya tinggal tutup saja selalu dapat kita pergunakan seperti penutup bejana yang berisi makanan seperti pada video ini teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke air yang kita rebus di dalam panci yang kita tambal tadi. Dan coba lihat teman-teman, tambalan kita berhasil tanpa ada kebocoran sedikit pun. Padahal ini sudah lama kita diamkan sembari menunggu panci ini dingin. Terlihat wadah odol ini masih utuh seperti semula tanpa hangus atau meleleh sedikit pun. Baiklah, akan kita tuangkan dulu air yang kita rebus tadi. Coba kita cek bagian dalamnya, terlihat bolongnya saja sangat besar. Dan seperti pada awal video, retakan panci ini sangat melebar tetapi tidak basah atau bocor sedikit pun. Sungguh di luar logika ya, padahal hanya dari wadah odol tanpa ada campuran seperti lem dan lain sebagainya. Pertanyaannya, mengapa wadah odol ini dapat bertahan pada api yang begitu panas? Tentu saja beberapa kemasan makanan dan kemasan bahan baku lainnya, salah satunya seperti wadah pasta gigi ini, ia dibekali dengan aluminium foil yang terbilang tebal sehingga ia dapat bertahan terhadap panasnya api. Tetapi ingat teman-teman, ini dapat bertahan hanya beberapa kali penggunaan saja, yang artinya tidak untuk selamanya. Tetapi ini sangat membantu kita gunakan jika memang dibutuhkan atau dalam keadaan darurat. Oke teman-teman, jadi seperti itulah cara menambal panci bocor, kuali bocor, atau bolong maupun keropos atau retak sekalipun. Cukup menggunakan wadah bekas odol saja tanpa menggunakan lem sedikit pun. Dan cara ini berlaku untuk jenis kuali yang terbuat dari aluminium, besi, stainless, dan lain sebagainya. Jadi setiap kemasan plastik yang berpadu aluminium foil seperti wadah odol ini, kemasan Royco, bungkus bumbu mie instan, dan kemasan luwak white coffee seperti pada video yang telah lalu kami upload, itu semua dapat kita gunakan penambal seperti pada video ini teman-teman. Dan langsung klik saja layar akhir yang muncul di atas. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton dan tekan juga tombol subscribe di bawah untuk video selanjutnya. Dadah!